Ya wasi'al karami Muhammadun syukruhu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi a'udhu bika min hamajati syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa terasa cepat sekali waktu yang berjalan terus dan terus, tanpa terasa kita sudah berada di hari yang ke-16 di bulan suci Ramadan ini. Harapannya semoga amal ibadah kita, salat kita, saum kita, tadarrus kita, sedekah kita, semua amaliyah Ramadan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika banyak kekurangan, kealfaan, kekhilafan dari ibadah yang kita lakukan, semoga dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat riring salam semoga Allah curahkan kepada uswah dan qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau. Semoga salawat beserta salam tercurahkan pula bagi kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masuk kepada sunnah yang ketiga, yaitu memperbanyak sedekah. Dalam satu hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Kata Aisyah, Rasulullah itu adalah orang yang sangat pemurah, orang yang paling dermawan, orang yang paling baik. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kebaikan Rasulullah, kemurahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedermawanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah-tambah ketika beliau berada di bulan suci Ramadan. Maka cerita Aisyah radhiyallahu anha ini menjadi dalil bahwa memperbanyak sedekah, berbagi, meningkatkan kedermawanan kita merupakan sunnah muakkad ketika kita melakukannya di bulan suci Ramadan. Secara spesifik ada sebuah hadis yang Rasulullah SAW sampaikan ketika khutbah beliau di penghujung Sya'ban. Beliau bersabda, potongan hadisnya itu saya baca, wa man fattara fihi sha'iman. Ini secara khusus sedekah di dalam memberikan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Ini salah satu bagian dari sedekah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah
memberikan makan, berbuka bagi orang-orang yang berpuasa. Wa man fattara fihi sha'iman, kata Rasulullah. Siapa saja yang di bulan Ramadan itu memberikan makan bagi orang-orang yang berpuasa, maka balasannya adalah kana maghfiratan lidzunubi, kata Rasulullah. Sedekah dengan memberikan makan orang yang berpuasa itu menjadi pengampun dari segala dosa-dosanya. Dengan sebab kita bersedekah di bulan Ramadan, hanya dengan memberikan makan orang yang berpuasa, kata Rasulullah, itu akan mendapatkan ampunan dari Allah dari segala dosa-dosa kita. Wa yutqan lahu minan nar. Dengan sebab kita memberikan makan orang yang berpuasa, menjadi pembebas baginya daripada siksa api neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'un, kata Rasulullah. Orang-orang yang memberikan makan bagi orang-orang yang berbuka puasa, dia mendapatkan pahala seperti pahala puasanya orang-orang yang diberikan makan baginya, tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Ini juga dalil buat kita. Ternyata luar biasa nilai kita bersedekah di bulan suci Ramadan, terutama memberikan makan bagi orang-orang yang berbuka. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita tentang keutamaan bersedekah ini, ada sahabat yang curhat kepada Rasulullah. Wa kulluna qala wa kulluna yajidu ma yuftiru as-sa'il. Ya Rasulullah, kami ini sebetulnya kepengen banget bisa memberikan makan buat orang yang berbuka, tetapi kami gak punya apa-apa. Jadi ada sebagian para sahabat yang mendengarkan tentang keistimewaan bersedekah dengan memberikan makan orang yang berpuasa, tergugah sekali hatinya, ingin sekali memberikan itu. Tetapi karena dia nggak punya apa-apa, dia nggak bisa, dia nyatakan di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, kami nggak punya apa-apa untuk bisa berbagi kepada orang-orang yang berbuka. Maka dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadha thawab fattara sa'iman ala tamratin aw syarbati ma'in aw mudghati labanin. Ini bukti bahwa sangat muakkadnya bersedekah di Ramadan itu. Kata Rasulullah, apa yang kamu punya? Semua Allah akan berikan pahalanya bagi orang yang berbuka, memberikan orang yang berbuka. Meskipun yang kau berikan itu, kata Rasulullah, hanya sebutir kurma yang kau punya, atau juga seteguk air deh. Kalau mau beliin kolak barangkali nggak bisa, mau kasih rujak nggak bisa, beri makan nggak bisa. Apa yang kau bisa? Apa yang kau punya? Kata Rasulullah, berikan meskipun yang kau punya itu hanya air putih. Ini kan bukti bahwa sangat luar biasa sedekah di Ramadan ini. Karena saking muakkadnya Rasulullah mengatakan, kalau punya cuma air putih aja udah kasih, nggak mau. Cuma permasalahannya ini yang dikasih mau nggak gitu? Atau seteguk apa? Atau seceguk susu, kata Rasulullah. Ini bukti bahwa
Bersedekah di Ramadan ini sangat luar biasa. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, sedekah dalam bentuk yang lain ketika Allah bercerita tentang karakternya orang-orang yang bertakwa, di mana output dari amaliyah Ramadan itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian seperti apa gambaran orang-orang yang bertakwa itu kan? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang menginfakkan rizkinya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya sedekah itu. Jangankan lagi dalam keadaan banyak, enggak ada sekalipun kita masih diperintahkan untuk bersedekah. Beda dengan perintah salat. Kalau salat diri nggak bisa, bisa duduk, duduk nggak bisa, bisa berbaring gitu kan. Kalau ini dibalik. Dari yang sesulit apapun sedekah itu tetap diperintahkan. Orang-orang yang bertakwa itu kata Allah, mereka yang berinfak di jalan Allah dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Kalau kita lihat juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 23-24 gitu, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang luar biasa. Uqbad dar, ni'ma uqbad dar, sebaik-baik negeri kesudahan, yaitu jannatu adn, surga adn. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah surga adn, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Buat siapa itu surga adn? Alladzina sabaru ibtigha', orang-orang yang sabar di dalam mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wa anfaqu mimma razaqnahu sirran wa alaniyah. Ini dia. Orang-orang yang diberikan pahala yang luar biasa, Allah berikan surga adn itu mereka-mereka yang menginfakkan sebahagian rizkinya secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, ataupun secara terang-terangan. Jadi kalau secara umum perintah sedekah itu memang selalu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, maka jika kita melihat kepada apa yang diceritakan oleh Aisyah, Rasulullah sosok manusia yang paling pemurah, Rasulullah orang yang paling dermawan, orang yang paling baik. Dan terlihat sekali kata Aisyah, kebaikan Rasulullah, kemurahan Rasulullah itu bertambah ketika beliau berada di bulan suci Ramadan. Ini menjadi contoh buat kita semua. Sampai Rasulullah mengatakan afdhalus shadaqah fi Ramadan, sedekah yang terbaik
adalah sedekah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Ada sebuah hadis lagi dari Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'a ila Sa'd bin Ubadah. Rasulullah itu diceritakan pernah main ke rumah sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Ketika Rasulullah sampai di rumah Sa'ad, faja'a bi khubzin wa zaitin fa'akala thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afṭara 'indakum sha'imun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat 'alaikumul malaikah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Ketika Rasulullah sampai di rumah Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad itu repot sekali, ingin menjamu, ingin melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu para sahabat berlomba-lomba ingin sekali didatangi oleh Rasulullah, karena suatu keberkahan yang luar biasa kalau rumah kita didatangi oleh orang-orang saleh, orang-orang baik. Ketika Rasulullah datang ke rumah Sa'ad, luar biasa bahagianya Sa'ad, ingin menjamu Rasulullah dengan jamuan yang terbaik. Ketika Rasulullah datang, Sa'ad menyiapkan khubzin, roti yang kualitasnya bagus. Karena memang Rasulullah diceritakan, Rasulullah itu nggak pernah makan roti dengan kualitas bagus kecuali kalau berziarah, ketika Rasulullah main ke rumah temannya. Kalau keseharian Rasulullah, apa yang ada di rumah beliau, Rasulullah nggak pernah makan roti yang bagus, kualitas yang empuk gitu, roti kasar. Diceritakan hanya Rasulullah itu makan roti dalam kualitas bagus ketika bertamu dan ketika beliau hadir di tempat walimah. Nah, ketika ke rumah Sa'ad mempersiapkan roti yang bagus, buah zaitun, fa'akala, kemudian makanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, luar biasa Sa'ad bahagia rotinya dimakan oleh Rasulullah. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi ngomong begini, "Afṭara 'indakum sha'imun." Ketika itu Rasulullah lagi puasa. Sa'ad, kamu tuh sedang memberikan makan orang yang berpuasa. Wa akala ta'amukum al-abrar. Alhamdulillah, kata Rasulullah, yang makan makananmu pun ini insyaallah orang baik. Kalau itu sudah terjadi, maka wasallat alaikumul malaikah, seluruh para malaikat itu bersolawat memintakan ampunan kepada Allah buat kamu, kata Rasulullah. Jadi kalau kita dihadiri, didatangi orang saleh, dia duduk di rumah kita, dia makan makanan kita, dia minum air yang kita suguhkan, apalagi kalau dia sedang berpuasa, kata Rasulullah, semua para malaikat sedang mendoakanmu, memintakan ampunan Allah untukmu, kata Rasulullah SAW. Kira-kira saat waktu itu gembira nggak? Girang banget nih, masya Allah. Makanya ternyata, ini dasarnya. Kenapa kalau kita undang ulama, kiai, apa aja kita suguhin? Nah, karena dasarnya ini. Dulu para sahabat begitu, kalau Rasulullah datang tuh berlomba-lomba ingin menyuguhkan yang terbaik. Kenapa? Karena memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya begini, memberikan makan orang yang berpuasa
memberikan makan orang yang saleh itu akan apa? Mendatangkan keberkahan yang sangat luar biasa. Kenapa? Nggak tanggung-tanggung. Yang doain siapa? Para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa sedekah itu begitu luar biasa faedahnya, manfaatnya, keagungannya. Kita lihat dalam lanjutan hadis yang pertama tadi yang saya sampaikan. Di sini jaminan dari Rasulullah SAW, khususnya di bulan Ramadan. Enggak usah yang muluk-muluk dah. Kata Rasulullah begini, wa man saqa sa'iman saqahu Allahu min haudihi yaumal qiyamah wa yadkhulu al-jannah. Siapa orang yang memberikan minum, cuma minum, buat orang-orang yang sedang berpuasa, ketika dia berbuka, kita kasih minum, dijamin oleh Rasulullah orang itu nanti akan diberikan minum oleh Allah dari telagaku pada hari kiamat, dan Allah pasti masukkan orang itu ke dalam surganya. Subhanallah. Jadi kalau di Mekah Pak, itu ada calonnya Pak. Orang sedekah aja pakai calon. Ini orang sedekah nih. Tugas si calon itu maksa narik-narik supaya orang itu menikmati apa yang disedekahkan oleh majikannya. Orang berlomba-lomba sedekah itu sampai main tarik-tarikan, orang dipaksa, ayo ikut saya aja gitu. Masya Allah. Nah kalau kita barangkali ya kalau ada himbauan, ajakan yuk kita buka bersama di masjid, apa yang ada di rumah anterin kemari gitu. Luar biasa Pak. Iya gitu. Jadi kalau kita punya rezeki mah lebih, Masya Allah, luar biasa, bisa bikin box-box gitu ya. Kita taruh di jalanan. Siapa yang mau berbuka, siapa yang luar biasa itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada waktu setengah perjalanan lagi, maka manfaatkan kesempatan ini untuk kita memperbanyak sedekah. Karena luar biasa nilai sedekah di bulan suci Ramadan. Nah, Ustaz Amir ngajak tuh, yuk sedekah buat anak-anak yatim, luar biasa. Ya. Di Khairul Abqa kebetulan kalau yang ibu-ibu yang ngumpulin sedekah habis tarawih itu kan istri saya tuh suka ngeluh katanya 2000-an loh, udah gitu lecek-lecek banget katanya. Habis beli sayur kembalian kali ya. Ada juga yang recehan Pak, 500-an gitu dikumpulin banyak banget. Kita pikirin ya Allah, orang buat kepentingannya sendiri pelit ya. Sedekah 2.000. Sedekah 2.000. Sekarang anak kecil aja dikasih jajan 2.000 udah gak mau. Orang sedekah itu bukan buat siapa-siapa, buat diri. Manaqasa malun min sedekah. Kata Rasulullah, harta yang disedekahkan itu gak bakalan berkurang, gak bakal. Bal yazdad. Nambah. Semakin kita rajin sedekah, semakin Allah tambah, Allah ganti. Itu suka bingung gitu. Tapi di sini mah kayak nggak ada, mesti nggak ada ya. Kalau ngitungin duit Ramadan nggak ada 2.000 kan? Nggak ada kan? Alhamdulillah.
Iya Pak, oh ya masih alhamdulillah juga masih ingat sedekah. Cuman udah lecek banget, udah jelek bener gitu. Jadi kan artinya bagi mereka itu sedekah itu ya pilihan terakhir gitu, bekas-bekas sisa-sisa. Kalau dulu Ustadz Yusuf Mansur mengajarkan sedekah itu jangan dari hasil-hasil akhir baru dikasih. Kalau perlu di awal baru yang lain sisanya gitu. Kalau kita kan dibalik. Kalau ini udah kebeli, itu udah kebeli, baru sisanya sedekah gitu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini Ramadan bulan yang luar biasa. Setiap satu kebaikan Allah membalas dengan 70 kali lipat. Maka perbanyaklah sedekah di Ramadan ini. Apa yang kita punya, meskipun kata Rasulullah yang kita punya cuma sebutir kurma, berikan kepada orang yang membutuhkan, meskipun hanya seteguk air. Apalagi kalau bisa kita berbagi dengan yang lebih baik, lebih banyak dari itu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jadi kita sudah sampai kepada sunnah yang ketiga. Pertama, qiraah Al-Quran. Yang kedua, menghidupkan malam-malam 10 terakhir. Yang ketiga adalah memperbanyak bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. In uridu ilal islah mastata'tu tawakkaltu 'ala Allah wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli sedekah dari Meruyung. Ini sesepuh nih. Sepuh ya. Kayak kemarin Pak Erwin nggak ngaji juga kan Sahur.